Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, puji syukur kita kepada Allah. Yang kedua, salawat bertangga salam semoga akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di sini perkenalkan, nama saya Sugianto, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah tanggapan kepada Bapak Abdul Wadud. Yang pertama, kita akan memberikan pengertian dulu bagaimana pendapatan nasional, karena dulu ini adalah pembahasan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh anggota rumah tangga dalam suatu negara dengan waktu tertentu, dan waktu tertentu itu adalah waktu dalam jangka 1 tahun. Itu makna detailnya. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang manfaat pendapatan nasional. Artinya kita kalau berbicara manfaat, ini adalah berbicara pendapatan nasional itu akan disalurkan dengan bagaimana caranya sehingga manfaatnya itu ada gitu. Yang pertama, kita akan mengerti manfaatnya itu tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian dalam dari waktu ke waktu. Dan keempat, membandingkan kinerja antar sektor. Dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Itulah manfaat dari pendapatan nasional. Yang ketiga adalah kita akan membahas sumber-sumber penerimaan dalam perspektif ekonomi. Karena dulu Pak Wadud berbicara itu, dan itu sudah lumayan sangat bagus, tapi ini saya akan menambahkan sedikit bagaimana sumber-sumber penerimaan pendapatan dalam perspektif ekonomi. Sehingga saya temui data ini dalam buku Pengantar Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Muhammad Nur Arianto. Sehingga di masa Rasulullah itu sumber penerimaan pendapatan perspektif Islam itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan muslim, non muslim, dan sumber lain. Dari sumber penerimaan muslim ini mencangkup 9 poin, dan 1 poin ini saya akan ambil satu saja untuk saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah infak. Infak ini merupakan salah satu poin yang masuk dalam penerimaan pendapatan dalam perspektif Islam dan orang Islam. Infak ini kita dapat jumpai ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluqati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dalam Al-Qur'an sebelah kiri paling bawah. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Infak di sini secara hukum ada 2. Ada infak yang bersifat wajib, ada infak yang bersifat sunnah. Wajib itu dalam segi zakat, dan sunnah itu dalam segi pemberian kita terhadap orang yang kita peroleh di jalan Allah. Yang kedua adalah non muslim yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama jizyah, kharaj, usroh. Saya ngambil poin 1 dari non muslim ini adalah jizyah. Jizyah ini merupakan suatu pajak yang dibayar oleh orang-orang muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya. Ayatnya dapat kita jumpai dalam sebuah Al-Quran, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 29 sebelah kanan paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinu dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yad'u jizyatan an yadi wa hum sawirun. Arti kurang lebihnya yaitu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah pendapatan yang bersumber dari penerimaan lain. Ada 6 poin, tapi saya ambil poinnya yang pertama aja, yaitu ganimah, harta rampasan perang, sehingga dapat kita jumpai ayatnya ini
dalam surah Al-Anfal ayat 41 sebelah kiri paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusuhu lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma unzila ala abdina wa yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih artinya adalah sesungguhnya dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka berlima untuk Allah, Rasul kerabat, Rasul anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Itulah makna yang sangat terpenting dalam ayat ini, sehingga kita bisa memahami lebih dalam tentang bagaimana pendapatan sosial dalam perspektif ekonomi. Karena inilah pemahaman yang dapat kami simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-insan mahallul hata wan nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.